Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Zona Natura bersama Klinik Herbal Jeng Ana. Dan tema kita adalah mengatasi keluhan kanker serviks dan juga penyakit kewanitaan. Tentunya kalau penderita CA serviks banyak sekali keluhannya, tidak hanya mengenai keluhan kanker di serviksnya sendiri, tapi juga akan ada yang namanya metastase ataupun penyebaran. Dan tentunya juga anemia. Ini faktor yang sangat banyak sekali dialami oleh para penderita kanker karena sel darah putihnya lebih banyak begitu Mbak ya untuk membunuh kuman-kumannya ini. Akhirnya sel darah merahnya pun berkurang dan mengakibatkan anemia. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, tadi kan Mbak ya, gejala kanker serviks kan tadi pendarahan di luar siklus menstruasi, mungkin setelah melakukan hubungan badan juga terjadi pendarahan. Nah, itu dari pendarahan yang terus-menerus itu Mbak, Betul. itu bisa menyebabkan ya anemia tadi. Betul. Terus juga yang namanya sel darah putih kan untuk daya tahan tubuh, untuk istilahnya untuk tameng dari infeksi yang masuk lebih banyak. Itu bisa menyebabkan penyakit baru loh Mbak. Oke, apa itu Iya, Mbak? yang namanya sel darah putih Putihnya lebih lebih banyak banyak. dari sel darah merah itu kan namanya leukemia atau Betul. kanker darah, di mana produksi sel darah putih lebih banyak dibanding sel darah merah. Nah, dari anemia ini ya bukan berarti yang penderita kanker serviks terkena kanker darah, tidak. Tapi kalau misalnya tidak segera diobati juga kan bisa menyebabkan penyakit baru seperti itu loh Mbak ya. Jadi yang namanya penyakit kanker serviks ini tetap tadi Mbak, minum sarang semut. Bagus sekali untuk daya tahan tubuh, jadi produksi dari sel darah merah, sel darah putih pun seimbang. Sehingga pasien itu tidak terjadi anemia. Nah, terus juga dari ramuan-ramuan yang mungkin dari cangkring, dari biji genetrik ini atau biji jeli itu juga sudah ada untuk menapis yang namanya produksi dari yang namanya sel-sel kanker itu. Mungkin ada berambang daya, kayu ular yang terbaru. Penemuan Jeng Ana tuh namanya kayu ular, itu bagus sekali untuk mengatasi masalah kanker. Kanker apa saja, itu tetap kita berikan ramuan dari kayu ular ini Mbak. Fungsinya kayu ular sendiri untuk membunuh kankernya? Untuk membunuh sel-sel kanker, jadi tidak penyakit kanker serviks saja. Jenis kanker apapun itu nanti obatnya tetap kita kombinasi dengan yang namanya kayu ular. Ada berambang daya juga, ada biji genetrik yang kita bawa hari ini, ada biji jeli juga. Tapi untuk masalah kanker serviks memang kita perbanyak namanya kulit cangkring. Itu bagus sekali memang di area serviks, di area kewanitaan, di mana memang masalah CA serviks ini kan munculnya di area kewanitaan. Jadi ini kita perbanyak dengan kulit cangkring ini Mbak. Tapi untuk yang tadi saya jelaskan mungkin kayu ular dan badai tetap kita kombinasi di dalam ramuan yang nanti dikonsumsi oleh pasien. Jadi sudah untuk pencegahan seandainya dari kanker ini sudah metastase penyebaran mungkin ke kelenjar getah bening, mungkin mungkin ada masalah anemia takutnya berkelanjutan menuju ke leukemia kan seperti itu sudah ada penanganan seperti itu Mbak. Jadi ya seandainya mungkin para pemirsa di rumah sedang ada keluhan kok saya takut mungkin ada masalah ke kanker serviks, monggo silakan datang konsultasi. Toh selama ini juga kita sudah banyak sekali menangani masalah kanker serviks. Tidak harus usia-usia yang sudah menopause Mbak, yang masih menstruasi pun itu tidak menutup kemungkinan terkena penyakit kanker serviks. Karena yang namanya penyakit itu kan tidak mengenal usia ya Mbak ya. Dia mau tumbuh dimanapun, dia mau menyerang manusia itu sendiri. Tergantung dari mana kita bisa menjaga kebersihan. Mungkin lebih peduli terhadap kesehatan seperti itu. Tapi untuk Jeng Ana sendiri mungkin seandainya ada pasien kok saya tidak ada keluhan tapi saya mau untuk pencegahan. Karena saya takut dari riwayat orang tua sudah ada yang kena keluhan kanker. Ada obatnya, jadi tidak usah khawatir, insya Allah Jeng Ana memberikan solusi untuk mungkin penderita penyakit apa saja di luar sana atau mungkin untuk pencegahan kita sudah ada obatnya seperti itu. Baik, ini tadi penjelasannya cukup lengkap sekali yang diberikan oleh Mbak Ayu seputar keluhan CA serviks. Namun sebelumnya saya ingatkan Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi dalam line telepon interaktif kami di 03173808885. Sekali lagi di 03173808885. Biasanya keluhan CA serviks ini yang paling benar-benar dikeluhkan adalah rasa sakit di seputar perut bagian bawah. Betul. Nah, ini sakitnya luar biasa, bahkan sudah diberi obat penghilang rasa sakit yang mengandung penghilang rasa sakit begitu kan? Itu juga tidak mempan begitu. Iya, mungkin efeknya sementara toh Mbak. Tapi nanti setelah reaksi dari obat hilang ya bakalan sakit kembali karena memang sel-sel kanker ini kan sudah berkembang biak, istilahnya sudah beranak pinak di situ. Kalau tidak ada pengobatan yang tepat, mungkin untuk tindakan kemo ataupun radiasi itu untuk menidurkan saja Mbak, untuk melemahkan. Tapi kan tidak mematikan seperti itu loh. Mungkin efek kemo bagi para penderita yang sudah melakukan kemo, entah itu mungkin rambut rontok, kulit mungkin menjadi
kayak kusam ya. gosong, kusam, karena kan ya apa ya, menghambat regenerasi Betul, kulit, betul. kuku mungkin jadi warnanya biru, mungkin berefek ke banyak faktor, mungkin dari yang siklus menstruasinya normal jadi tidak normal, jadi banyak sekali faktor. Seandainya mungkin kok sudah pernah melakukan tindakan kemo dan tidak mau melakukan tindakan kemo, kita pun ada obatnya. Jadi bagi para penderita, mungkin penderita kanker serviks di luar yang belum pernah ataupun setelah melakukan tindakan kemo, kita ada solusinya seperti itu, Mbak. Karena memang banyak juga pasien itu sudah berjodoh di Jeng Ana, Mbak. Betul. Jadi untuk pengecekan sendiri mungkin pasien itu berdasarkan pengecekan darah yang dari CEA ataupun dari SCC serviksnya sekian, sebelum minum ramuan tuh sekian, setelah minum ramuan ternyata sudah ada penurunan. Berarti kan tuh indikasi dari sel-selnya tuh sudah mulai dia mungkin mati atau mungkin sudah melemah, kan seperti itu, Mbak. Jadi ya apa ya, Mbak ya, memang sudah banyak sih pasien yang kita terbukti ya. jadi kita berani mengambil tema ini karena memang banyak pasien juga yang mengeluhkan penyakit seperti ini datang berobat ke klinik herbal Jeng Ana, seperti itu. Kalau untuk menghilangkan rasa nyerinya sendiri begitu, itu biasanya treatmentnya diberi apa, Mbak Ayu? Rasa nyeri nanti ada, Mbak, akar sidaguri itu untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi itu untuk obat nyeri secara herbal itu kita berikan namanya akar sidaguri. Kebetulan kan kita tidak bawa, Mbak ya. Itu bagus sekali untuk menghilangkan rasa nyeri. Terus juga seandainya pasien itu kok mungkin ada masalah dari pembuangan, itu nanti kita berikan namanya daun andelem, daun tempuyung. Terus juga untuk penggempuran namanya biji genetrik ini. Jadi sudah kombinasi. Mungkin kok ternyata sudah ada penyebaran ke fungsi ginjal. Mungkin pasien tadi cepat lemes tadi, mungkin sudah ada komplikasi dari penyakit ini. Seperti itu nanti kita berikan seperti mungkin kayak babakan pule itu kan juga bagus. Terus ada juga namanya daun sendokan untuk menghambat ataupun menyembuhkan infeksi. Kan seperti itu, Mbak. Jadi sudah kombinasi, Sudah Mbak. lengkap. Makanya ya. kenapa kok ramuannya besar segitu, Mbak? Karena itu terdiri dari berbagai macam tanaman herbal dikombinasikan Jeng Ana sampai menjadilah satu bungkus besar ramuan tersebut, seperti itu. Jadi apa ya? Sekali minum itu mengobati berbagai macam penyakit intinya. Ini ya, all in one. All in one, betul. Jadi tidak perlu khawatir pemirsa dengan keluhan Anda, karena yang diatasi tidak hanya penyakit intinya, tapi juga kita ini ya mencegah begitu untuk penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari penyakit inti tersebut begitu. Nah ini contohnya seperti yang sudah berada di depan, ini biasanya untuk satu tempat ini untuk berapa lama? Kalau untuk satu bungkus ramuan ini bisa untuk kurang lebihnya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Jadi memang mungkin pasien berpikir, oh ribet ya harus minum ramuan, ribet ya harus merebus ramuan. Tapi efek dari pengkonsumsian ramuan ini ya penyakit itu benar-benar sembuh dari akarnya. Jadi satu bungkus ramuan ini, Mbak ya, bisa untuk 1,5 bulan. Jadi ini perebusannya langsung sekaligus, tidak diambil yang sedikit-sedikit, tidak. Perebusannya langsung sekaligus dalam satu panci besar, nanti cukup dipanaskan sembari ditambahkan air tiap pagi sama malam, berulang seperti itu terus sampai mungkin 1,5 bulan sudah tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, dibuang. Nah, pasien pengecekan lagi nih, dilihat. Selain memang keseharian pasien merasakan perubahan yang dialami, tetap pengecekan medis itu untuk sugesti juga. Oh iya ya, dulu saya sebelum melakukan pengobatan nilainya sekian. Setelah pengobatan kok nilainya sekian. Kan sudah tersugesti, oh ya saya sembuh, kan seperti itu, Mbak. Jadi ya tetap pasien tuh harus sabar, tidak yang minum ramuan 1 minggu pengecekan, minum ramuan mungkin 2 minggu pengecekan, tidak. Minimal sampai ramuan ini habis dikonsumsi baru pengecekan lagi, seperti itu. Jadi nanti kita jelaskan semua, Mbak ya, pada saat mungkin pasien konsultasi, membawa hasil medis, kita jelaskan, ini ramuannya nanti seperti ini, Pak, cara perebusannya seperti ini, cara minumnya seperti ini, dosis minumnya pun nanti kita jelaskan. Tidak lupa 1 lembar pola makan kita bekali untuk pasien, makanan-makanan yang sekiranya sudah tidak boleh dikonsumsi apa saja, anjuran buah-buahan yang harus dijus apa saja, dan makanan apa saja yang masih boleh dikonsumsi tetap ada daftarnya semua. Nanti ya ada begitu pantangan-pantangannya dan apa yang memang baik untuk dikonsumsi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.